berdiri di situ, saya nggak bisa tahan menangis. Karena Tuhan berkata dalam hati saya, kamu lihat mereka begitu merindukan aku. Kamu lihat Yosef, mereka begitu menginginkan aku. Kamu lihat ada hati-hati yang tulus di situ, Yosef. Kamu lihat di situ ada hati yang murni. Kamu lihat Yosef, mereka tidak sedang menyenangkan manusia, mereka sedang menyenangkan aku. Dan saya menangis sejadi-jadinya. Saya berkata kepada Tuhan, kalau saya nggak perlu khotbah pun nggak apa-apa. Tuhan, saya bilang, saya juga nggak butuh mimbar. Saya cuma mau Tuhan hari ini. Dan saya berkata pada Tuhan, kalau saya menjadi penghalang buat Tuhan dengan kalian, lebih baik saya tidak perlu ada di tempat ini. Karena yang kalian perlu bukan Joseph, yang kalian perlu bukan Sony, yang kalian perlu Roh Kudus. Dan Dia ingin berjumpa dengan engkau hari ini. Dia akan memberikan apa yang selama ini engkau rindukan di dalam hatimu yang paling dalam. Dia mendengar setiap jeritan untuk engkau berubah, dan Dia akan mengubah engkau hari ini. Dia mendengar jeritanmu untuk dipakai oleh Dia, dan Dia akan memakaimu. Jadi saya bilang sama Tuhan hari ini, walaupun bahan khotbahnya nggak akan dibahas, I don't care. Saya cuma mau Tuhan datang hari ini. Saya tahu cuma Tuhan yang bisa bangkitkan sebuah tentara. Dan kamu adalah tentara-tentaranya Tuhan. Kamu dahsyat. Kamu luar biasa bagi Dia. Dan Dia telah memilihmu. Dia telah memilih generasi kalian untuk membawa api itu. Mungkin zaman generasi saya sudah berlalu, tapi generasimu baru saja dimulai. Inilah tempat yang seharusnya menjadi milikmu hari ini, Roh Kudus. Ini acaramu, engkau yang merindukan acara ini jauh-jauh hari, bahkan sebelum kami berpikir bahwa acara ini akan ada. Acara ini telah ada dalam hatimu sejak dulu. Acara ini ada di pikiranmu sejak dulu. Dan sekarang waktunya di mana engkau melihat mimpimu digenapi, Roh Kudus. Ini mimpimu, Roh Kudus. Ini bukan mimpi manusia dan rencana manusia, ini mimpimu. Dan saya mau katakan kepada kalian teman-teman, Tuhan sangat senang kamu datang hari ini. Dia sangat bersuka cita, bahkan Dia menangis ketika Dia melihat engkau datang. Saya mau katakan kedatanganmu sangat istimewa bagi Tuhan. Sadarkah kamu kalau kedatanganmu sangat istimewa? Mungkin kamu berpikir kamu nggak melakukan sesuatu di tempat ini, kamu belum beri yang terbaik, kamu mungkin biasa-biasa, tapi saya cuma punya satu pesan. Tuhan senang karena kamu datang. Tuhan senang karena kamu mendengar suara panggilannya. Dan hari ini saya cuma ingin berkata, saya sedang berdiri di hadapan satu pasukan tentara. Saya tidak sedang berdiri di hadapan seorang anak remaja biasa-biasa. Saya sedang berdiri di hadapan satu pasukan tentara. Orang-orang yang akan melakukan perkara yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan mereka. Dan itu kamu. Itu kamu. Dan kalau saya harus pergi supaya kamu bisa berjumpa dengan Tuhan lebih dalam, saya akan pergi. Saya bilang sama Tuhan, mereka perlu Engkau, Tuhan. Cuma Engkau yang bisa menjadikan pemimpin. Cuma Engkau yang bisa menjadikan tentara yang sejati. Daud dijadikan bukan oleh seorang raja. Daud dijadikan di padang gurun. Dia dijadikan di padang rumput. Dia dijadikan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan
kami akan lihat generasi itu bangkit hari ini. Dan seperti sesi 1 bilang, kami gak akan kehilangan momentum. Tidak akan. Kamu percaya kalau kehadiranmu sangat dinanti Tuhan? Kamu percaya kalau Tuhan senang kamu datang hari ini? Amin. Haleluya. Boleh saya nyanyi 1 lagu? Boleh ya? Kalau kalian mau nyanyi bersama dengan saya boleh. Saya bikin 1 lagu buat dia. Nada yang tadi. Tapi nikmati Tuhan hari ini. Kalau kamu gak bisa bernyanyi bersama dengan saya, tapi saya minta kamu nikmati Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya senang loh kalau ternyata kehadiran saya dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Kudus yang manis datang ke atasku, kudus yang manis katakan datang ke atasku, datang ke atasku. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis datang, datang ke atasku. Oh Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, oh datang, datang ke atasku, datang, datang penuhiku. Datang urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Katakan dengan lembut, Roh Kudus yang manis. Oh ya, Dia suka dengan nyanyianmu, Dia suka dengan kata-katamu. Katakan sama-sama, Roh Kudus yang manis. Bisa kamu beri sorak-sorai buat Tuhan? Kamu beri sorak-sorai yang terbaik buat Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Berikan ekspresi yang terbaik buat Dia. Ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan buat kamu, dan Dia akan sampaikan yang sama buat aku. Dia sedang mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengan Dia, menjadi temannya, menjadi sahabatnya, berjalan dengan Dia, dan melakukan hal-hal yang pernah Dia lakukan dulu. Dan sekalipun kamu merasa kamu kecil, kamu tidak mampu, kamu biasa-biasa, tapi kata Dia, aku hanya mau berjalan dengan kamu, dan aku akan membuat kamu mampu melakukan semua itu. Tuhan, ini kami
mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami secara pribadi. Baik itu pengkhotbah maupun kita yang mendengar, kami akan sama-sama dipuaskan, diurapi, tapi lebih daripada itu dibangkitkan untuk menjadi satu tentara akhir zaman pada hari-hari ini. Di generasi Pentakosta itu akan kembali bangkit dengan spirit yang luar biasa, dengan api yang berkobar-kobar. And we will set our city on fire. Thank you, Holy Spirit. Thank you for coming. Engkau telah mendapat tempat yang terbaik bagimu. Karena ini tentang Engkau. Ini acaramu. Dan kami senang. Kami senang karena Engkau hadir, Tuhan. Bintang tamu terbaik adalah Tuhan sendiri. You are our guest star. Bintang tamu yang terbaik. Tapi tidak hanya sekedar menjadi tamu Tuhan, tinggallah dan senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, the God of revival. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Suara udah seret, tapi teman-teman saya mau jujur buat kalian. Tadi sementara saya di belakang, saya nangis, saya hancur hati, saya menjerit, dan saya berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, mereka sangat merindukan Engkau. Sepertinya yang mereka tunggu-tunggu adalah Engkau, memang hanya Engkau yang mereka mau. Dan sepertinya kalau saya melangkah ke sini dan itu mengganggu keintiman yang sedang mereka rasa dengan Engkau, kayaknya gak usah. Saya merasa takut untuk melangkah ke sini tadi karena saya merasa siapa saya, men? Anda tuh yang anda perlu berjumpa itu Roh Kudus. Yang Anda perlu itu Dia. Kalau kamu berjumpa dengan Dia, udah cukup, beres tugasnya. Gak ada yang namanya Joseph Kelly, ya gak masalah. Karena yang Anda perlu Roh Kudus. Kamu perlu cuma Roh Kudus. Kalau kamu berjumpa dengan Dia tinggal dalam kamu, Dia berjalan dengan kamu. Coba tepuk kanan kirinya dan katakan bukan, bukan. Emang lagi iklan obat saya. Jadi tepuk kanan kirinya dan katakan kamu cuma perlu Roh Kudus. Karena kalau kamu punya Roh Kudus dan cuma punya Dia akan bawa guru terbaik yang kamu perlu untuk bertumbuh. Dia akan tuntun kamu untuk mengenal lebih lagi firman-Nya. Dia akan bimbing kamu untuk senantiasa mengalami Dia lebih dalam. Dan kalau kamu perlu Dia, kamu tidak akan pernah salah jalan, karena Dia akan senantiasa membimbing kamu sejak kamu masih muda. Kamu akan memilih perguruan tinggi yang tepat, kamu akan memilih SMA yang tepat, kamu akan memilih pekerjaan yang tepat, kamu pilih pasangan hidup yang tepat, karena kamu perlu Dia. Memang dalam hidup ini kita akan perlu teman-teman, orang sekitar. Iya, tapi itu karena Tuhan yang pimpin. Tuhan yang sediakan. Amin. Mau nggak segala sesuatu dalam kehidupan kamu itu disediakan oleh Tuhan? Mau? Mau nggak? Mau nggak Tuhan yang nyediain atau kamu mau pilih sendiri? Mau nggak Tuhan yang sediain? Amin. Mas, ada yang warna-warnanya gitu selain putih? Enggak. Enggak. Oke. Tolong tampilin slide. Waktu saya berjalan ke sini, sebelum saya berjalan ke sini maksudnya, saya akan bikin bahan khotbah dulu ya, biar kelihatan keren. Waktu saya bikin, saya nangis. Saya tadi bilang sama Ko Stanley di belakang, sama Ko Glenn, saya nggak dapat sejarah tentang BPDI. Saya nggak dapat, susah nyarinya di internet. Sampai saya udah beli pulsa Aksis 50.000, tetap aja nggak dapat itu artikel-artikel itu. Saya bilang, Tuhan, saya mau ngomong apa sama mereka? Karena saya tidak hidup di zaman itu, saya tidak tahu dulu terjadi apa, saya tidak mengalami apa yang pernah terjadi dulu.
mengikat, orang lumpuh berjalan. Ketika ada seorang hamba Tuhan bilang haleluya, tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Saya nggak ada di situ. Saya nggak ada. Tapi saya ingin katakan kepada mereka sesuatu, menceritakan kepada mereka sesuatu, supaya mereka tahu bahwa mereka punya warisan yang sangat mahal dan berharga. Warisanmu. Sejarah itu bukan sekedar cerita, itu warisan. Dan kalau warisan itu kita terima, lalu kita kelola, jadi tambah banyak kan? Jadi ketika kita mendengar sejarah yang pernah terjadi dulu, dan kita jadikan itu warisan dalam kehidupan kita, dan kita berkata, aku ingin mengalami sesuatu yang lebih lagi. Tapi sementara saya bilang begitu, saya stres karena ini bahan awal-awalnya sudah jadi. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah, just tell them about me. Ceritakan aja kepada mereka tentang saya. Karena apa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak rohanimu di gereja-gereja dulu, ya mereka melakukan apa yang aku lakukan. Saya merenung dan saya bilang, juga ya. Nanti kalian akan dengar sejarah GPD mungkin dari Dr. Stanley atau dari Coughlin atau dari siapapun. Tapi hari ini saya ingin tunjukkan bahwa zaman dulu ada orang-orang muda yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Zaman dulu ada orang-orang muda yang hidup seperti apa yang Yesus mau. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dibakar dengan api. Zaman dulu ada orang-orang muda yang berjalan dengan cara demikian. Dan Tuhan saat ini, Tuhan Yesus sedang cari generasi yang sama untuk melakukan apa yang pernah dia lakukan, untuk berjalan sebagaimana dia berjalan. Amin. Dulu Tuhan dapat loh pada generasi ini. Mau nggak sekarang generasi sekarang yang Tuhan dapat itu kamu? Kalau misalkan zaman dulu Tuhan dapat Yosef misalnya, anggap aja saya udah bangkotan, udah tua banget gitu. Tuhan dapetin saya, lalu Yosef, kamu aku dapati pada generasi kamu. Kamu mau nggak lakukan apa yang aku lakukan? Mau Tuhan Yesus. Nah masalahnya saya udah tambah tua. Ada generasi yang baru. Tuhan bilang begini, saya lagi cari di generasi yang baru ini orang-orang yang akan melakukan apa yang pernah kamu lakukan juga dulu. Oh iya Tuhan, cari siapa mereka. Dan akhirnya Tuhan mulai berjalan, Tuhan mulai mencari. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menerawang seluruh bumi. Itu dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih seperti mercusuar. Dia cari. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, itu kamu. Akhirnya Tuhan akan bilang begini contohnya. Dapat! Dia bilang, ini orang akan lakukan apa yang pernah aku lakukan dulu. Dapat satu Joseph. Wah puji Tuhan. Sukses ya Tuhan ya, gitu. Misalnya gitu ya teman-teman. Bisa dapat lagi. Great. Mau jadi orang yang ditemukan Tuhan? Ya. Oke. Apa yang Yesus lakukan? Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau nggak kelihatan di depan, tolong buka Alkitabnya. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Berkata begini. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yaitu pada masa Yesus hidup, itu yang dia lakukan. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan dikatakan di situ tidak hanya berbuat baik, tapi dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi kalau bicara mengenai dikuasai iblis, itu dampaknya bisa macam-macam. Bisa dibagi-bagi sakit, lumpuh, buta, keluarganya berantakan, atau apapun lah pada zaman sekarang. Ada begitu banyak keluarga-keluarga dan orang-orang yang dikuasai iblis. Ada suami-suami dan istri-istri yang dikuasai oleh iblis sedemikian rupa, dan akhirnya berantakan semua. Tapi pada masanya ketika Yesus masih hidup, dia berjalan sambil berbuat baik. Saya terlalu yakin pada masa itu, ketika masa Yesus hidup, dia melakukan perbuatan baik yang membuat orang pada akhirnya melihat bahwa ini orang beda ya, ini orang baik ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Firman-Nya berkata dia juga berjalan dengan kuasa. Yang jadi masalah sekarang adalah kita puas dengan perbuatan baik dan kita lupa berjalan dengan kuasa.
penting kan baik ya, itu kan jadi kesaksian hidup buat orang kan. Yang penting buat baik, nolong ini, nolong itu. Iya memang, kita harus lakukan itu, saya setuju sekali. Kita harus berbuat baik sama teman kita, saya sangat setuju. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, saya sangat setuju. Kita harus tolong orang yang kesusahan, saya sangat setuju. Tapi saya juga setuju ketika firman Tuhan berkata kita harus berjalan dengan kuasa. Amin. Amin. Karena Tuhan tidak panggil Anda dan saya hanya untuk menjadi orang baik. Dia panggil Anda dan saya untuk boleh berjalan dengan kuasa. Mungkin teman-teman sekarang berpikir, apakah saya bisa? Saya masih remaja. Saya punya video. Dan saya bisa katakan anak-anak di video itu adalah anak yang umur 15, 16, 17. 15, 16, 17. Boleh saya tanya di sini? Rentang usia segitu angkat tangan? Selain Denny, kan Denny masih 13 kan? Ada 15, 16, 17. Richard, 17 dari mana Richard? Ini serius, 15, 16, 17 angkat tangan. Oke, sip. Banyak. Lanjut. Apa yang Yesus lakukan? Dia menyembuhkan orang buta. Ingat ya, ada Bartimeus. Dia berseru-seru sama Tuhan. Dan ketika dia berseru sama Tuhan, Tuhan bilang begini, Bartimeus, lapar ya? Iya lapar Tuhan. Mau nasi bungkus? Enggak Tuhan, saya mau melihat. Halo? Orang buta tuh perlu melihat. Memang kita perlu dia kasih dia nasi bungkus supaya dia makan, tapi dia juga perlu melihat. Ada nggak generasi di tempat ini anak-anak muda yang mau bermimpi seperti Tuhan yang berkata, Tuhan aku mau. Dia perlu melihat. Kalau kamu dipercayakan kuasa dan kamu punya mimpi jadi dokter, jadilah dokter yang luar biasa. Jangan jadi dokter yang biasa-biasa cuma sekedar buat obat generik. Tapi jadilah dokter yang berkata, Tuhan aku mau menemukan sebuah temuan baru supaya orang yang kena HIV, AIDS sembuh. Jangan dihakimi terus, ya memang salah, perbuatannya buruk, biarin aja sakit. Tapi kita punya hati, sembuh. Siapa di sini yang punya cita mau jadi dokter? Yang kan nanti jadi apa enggak, tapi minimal cita-citanya ada. Angkat tangan dulu. Oke? Kecuali dokter cinta, jangan angkat tangan. Dokter lain saya sudah angkat tangan. Oke, lanjut. Membangkitkan orang mati. Ada sebuah cerita kan, ada seorang anak perempuan Yairus, 12 tahun umurnya kira-kira, dan dia sudah hampir mati. Yesus telah datang, akhirnya anaknya mati. Waktu anaknya mati, Yesus bilang begini, Pak, Bapak kurang uang yang buat beli peti mati. Saya bantu Pak. Yesus gitu. Kurang uang Pak ya. Mau peti mati yang berapa Pak? Dia datangnya bangkit. Kalau jual cuma beli peti mati doang, gue juga bisa. Tapi kalau udah bicara mengenai kuasa, itu enggak semua. Tapi Tuhan hanya kasih itu kepada orang-orang yang lapar, haus akan sesuatu yang baru. Saya tahun ini, saya mengembalakan sebuah komunitas di Bandung, dan saya bilang sama mereka, tahun ini kita akan turun ke jalan-jalan, kita turun ke perempatan-perempatan, kita doakan orang buta, orang lumpuh, orang tuli, sambil kita bawa makanan. Jadi kita kasih mereka makan, tapi kita doakan mereka. Kalau mereka tiba-tiba berdiri lumpuh di perapatan, bayangin, mobil lagi pada berhenti, lampu merah, orang lumpuh, didoain, berdiri. Dan dia teriak-teriak, makasih Yesus, makasih Yesus. Wow. Makanya kita bisa Rasul pernah bilang begini, woi, the man that turned the world upside down is coming to us. Itu bahasa Prancis. Artinya adalah, woi, orang-orang yang membuat dunia jungkir balik itu sedang datang. Jadi pada masa itu di kota itu ada ketakutan karena murid-murid Yesus itu mulai turun ke jalan-jalan, mulai bergerak melakukan sesuatu dengan segala kebaikan, tapi juga dengan kuasa. Makanya saya berdoa dalam nama Yesus hari ini, kalau temanmu di sekolah ada yang sakit, daripada kamu beliin dia obat, kamu berdoa buat dia supaya dia sembuh. Kamu ke UKS, berdoa dulu, kalau enggak baru kasih ke UKS. Tapi kamu harus berdoa, punya iman. Kalau tiba-tiba dia nggak sembuh ya nggak masalah, tapi kita sudah bertindak dengan iman, baru bawa ke UKS. Tapi kita kan nggak mau kan, kita nggak percaya kan, ya, nggak yakin ya, bisa apa enggak? Mungkin apa enggak. Tapi
Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak remaja. Ada satu cerita, anak remaja ini lagi belanja di McD. Dia lagi beli, lagi ngantri. Lalu di depan dia ada bapak-bapak lagi pakai gini karena lumpuh, udah nggak kuat. Jadi dia pelan-pelan gitu. Tapi usianya belum terlalu tua, masih sekitar 50-an. Anak ini lihat dan tiba-tiba Tuhan Yesus bilang sama dia, sepertinya dia rasa begitu. Kamu doain. Dia bilang, Tuhan, dilihatin orang. Kamu doain. Kalau nggak sembuh gimana? Malu saya. Tapi Tuhan nggak ngomong banyak. Kamu doain. Akhirnya dia maju. Pak, maaf, boleh saya berdoa buat Bapak? Oh iya, boleh. Of course, you can pray for me. Doain, berdiri, jalan. Saya ingin berkata kepada kalian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. But you have to believe. Kamu harus percaya. Kalau kamu percaya, firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin bagi orang yang percaya. Ada dua hubungan yang kuat. Lanjut. Menyembuhkan orang lumpuh. Pernah ingat ada 4 orang yang akhirnya harus menurunkan temannya dari atap oleh karena dia nggak bisa masuk lewat pintu. Pernah dengar cerita itu di sekolah minggu ya? Pernah ya? Siapa yang pernah sekolah minggu? Angkat tangan. Oke. Dia datang dan teman-temannya nekat bongkar atap. Kenapa? Cari Yesus karena mereka tahu Yesus bisa nyembuhin. Pernahkah kamu membayangkan sebagai remaja? Tiba-tiba sekali waktu ada temanmu yang sekarang sedang berantakan hidupnya, dia kecewa papa mamanya cerai dan dia nggak tahu mau kemana dan dia berpikir daripada gua ngedugem nggak jelas, lebih baik gua datang nih ke anak ini namanya Denny, lebih baik gua ngobrol sama dia karena setahu gua dia orangnya luar biasa. Temanmu datang dan bilang, Den, gua lagi punya masalah, keluarga gua berantakan gimana ya? Denny ngobrol dengan dia, Denny sharing dengan dia, akhirnya dia dijamah oleh Tuhan dan dia bilang, Den, gua mau ke gereja lu aja. Halo, mungkin nggak itu terjadi? Kita harus mulai percaya bahwa kita bisa lakukan apa yang Yesus lakukan. Gak usah ngeliatin orang lumpuhnya lah, emang padahal iman kita juga perlu dibangun. Tapi setidaknya percayakah kamu bahwa akan ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan dia akan datang sama kamu. Dia akan bilang begini, saya lihat kamu tuh sering menyembah Tuhan setiap hari. Aku tuh gak tahu kenapa tapi kok rasanya damai ya. Boleh gak aku duduk dekat sebelah kamu sekarang? Kenapa sih? Enggak, pengen duduk sebelah aja. Kenapa? Karena dia suka dengar kamu menyembah. Saya dulu waktu SMA pernah punya teman gitu. Jadi waktu karena saya suka nyanyi-nyanyi, penyembahan-penyembahan gitu, karena saya merasa suara saya agak jelek, jadi nyanyinya gak keras-keras. Dulu zaman-zaman lagu BMB zaman dulu kan ya. Bahwa ku menghadapmu di tempat kudusmu, di sana ku bersujud. Saya nyanyi lagu itu. Tiba-tiba teman saya pindah ke belakang, namanya tuh Maran, saya masih ingat Maran. Si Maran cerita, tau nggak ya, bapak gua tuh ya, dia langsung cerita, itu VCD porno ya, di lemari banyak, ampun. Padahal saya nggak kenal dia cerita. Terus saya harus gimana ya? Karena saya suka pengen nonton. Akhirnya saya cerita. Akhirnya si Maran bilang, oke, saya mau berubah, saya mau belajar. Tapi sejak momen itu kita jadi kesaksian buat orang. Maukah hidupmu dicari-cari orang? Karena Tuhan perlu Yesus yang ada dalam diri kamu. Firman Tuhan berkata di hari-hari terakhir, raja-raja itu akan berbaris mendatangi kamu. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang sangat dalam dari umat manusia untuk berjumpa dengan pribadi yang luar biasa namanya Yesus. Dan pribadi itu tinggal di dalam dirimu. Jadi dia akan menghampiri engkau dan akan berkata, tolong saya. Keren kan? Tahu nggak alasan kenapa teman-teman kamu suka sering jatuh bangun dalam dosa? Yang sama, yang kadang beda, yang kadang variasi. Kamu apa variasi ya? Cuma kenapa coba? Pernah bertanya-tanya kenapa? Saya udah berdoa sungguh-sungguh loh Tuhan. Saya juga udah berusaha dengan sangat. Karena seringkali fokus hidupmu tertuju hanya kepada dirimu sendiri. Jadi engkau berjuang untuk dirimu sendiri. Saya hari ini gak boleh jatuh, saya hari ini harus benar, saya hari ini gak boleh jatuh, saya hari ini gak boleh benar. Tapi
Tapi ketika fokus hidupmu itu mulai teralih kepada hati Tuhan, bisa dibayangkan? Sementara kamu lagi di sekolah, lagi nunggu, kamu duduk dan bilang begini, Tuhan, hari ini, keren loh Tuhan. Tahu nggak teman sebelahku itu ya? Aku pengen lagi Tuhan, tolong bawa teman lagi yang lain. Tuhan, sekolahku tuh belum ada mesbah doa loh. Aku pengen buka mesbah doa di sekolahku loh. Kayaknya dahsyat. Hatimu dan pikiranmu itu tertuju sama Tuhan. Mungkinkah kamu berpikiran dosa? Hatimu tertuju sama Tuhan dan apa yang lagi Dia mau lakukan. Seorang penginjil namanya Billy Graham pernah bilang, alasan kenapa kamu seringkali jatuh bangun dalam dosa yang sama dan seringkali tidak mengalami kemajuan, karena kamu lupa perintah Yesus yang sangat penting, pergi jadikan semua bangsa murid. Tapi kalau hati kita mulai tertuju kepada apa yang Tuhan mau buat, fokus kita tuh udah gak tertuju kepada apa yang saya mau buat, tapi apa yang Dia mau buat. Akhirnya fokus hidup kita ketika iblis nyerang juga udah gak ngefek ngaruh. Pernah gak merhatiin ada orang yang begitu sibuk main game, sampai kalau digangguin udah gak ngaruh, karena main game sibuk dia. Digangguin juga, kenapa sih itu? Atau tiba-tiba mama kamu manggil, beliin dulu itu jengkol di warung. Main game, karena perhatianmu tertuju kepada itu. Bisa dibayangkan kalau kita sebagai anak remaja punya perhatian yang sangat tertuju kepada Tuhan, sangat tertuju kepada rencana Tuhan. Iblis mau ngomong apa juga gak peduli. Iblis bilang kamu gak layak, gak peduli. Iblis bilang kamu jelek, gak peduli. Iblis bilang kamu gak laku, gak peduli. Iblis bilang kamu jomblo seumur hidup, gak peduli. Karena fokusnya tertuju sama Tuhan. Amin. 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 Mau fokus hidupmu sekarang mulai tertuju kepada Tuhan dan apa yang Dia mau buat. Lanjut. Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan tertolak. Banyak orang yang tertolak hari ini. Perempuan yang sakit pendarahan itu kalau pada zaman dahulu itu dicap najis dan tidak boleh didekati. Jadi perempuan ini kehilangan 3 hal. Hal pertama yang perempuan ini hilang harga dirinya karena dia dicap najis, kotor. Yang kedua, dia kehilangan yang namanya keluarga. Dia ditolak oleh keluarganya, bahkan keluarganya terpaksa menolak dia karena dia najis. Yang ketiga, dia kehilangan hartanya karena firman Tuhan nanti kalau teman-teman baca dalam Lukas 8 itu berkata, dia harus mencari banyak tabib untuk menyembuhkan dia dan dia gagal. Gak ada yang bisa sembuhin dia. Dia kehilangan 3 hal, hidupnya udah gak ada harapan, udah tertolak. Coba pikirkan sejenak, adakah kamu punya teman-teman yang hidupnya tertolak sekali? Kamu tahu dia hidup juga sendiri. Kadang kalau di kelas hidupnya cuma sendiri, kadang ngerjain soal sendiri, kadang ngerjain PR sendiri, kadang ulangan sendiri. Dan kamu juga membiarkan dia sendiri. Mau nggak kamu dekati dan kamu bilang, hey, kayak juga, itu aja udah bagus. Atau kalau misalkan mau perlu lebih bagus lagi, pakai permen kiss. Jangan itu tembak, beda. Tapi intinya adalah mau nggak kita boleh jadi jawaban buat teman-teman kita di luar sana. Api yang ada dalam dirimu jangan cuma berkobar-kobar di dalam, tapi api itu engkau bawa untuk mulai mengubah kehidupan orang lain. Itulah yang namanya impactors. Orang yang kasih dampak. Amin. Amin. Mau lakukan sesuatu buat Tuhan? Mau melakukan apa seperti apa yang Tuhan lakukan? Lanjut. Yesus mencari orang-orang, jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus cari. Kira-kira ada nggak cerita di Alkitab ketika Yesus berdoa, Bapa, aku bersyukur Engkau telah menyediakan murid-murid buat aku. Saat aku membuka mata, langsung 12 Bapak. Langsung 12 Bapak, buka mata, nggak ada. Pernah Yesus berdoa begitu? Nggak ada. Dia cari orang-orang itu. Dia berdoa, dia minta jiwa-jiwa, dia minta murid-murid, tapi dia bangkit berdiri dan dia mulai cari. Mau datang banyak jiwa ke sini? Mau tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa? Mau gerejamu dipenuhi dengan jiwa-jiwa? Saya mau katakan satu hal, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ketika hatimu dibakar, kamu akan mulai cari. Kamu ke sekolah, kamu akan mulai cari. Mau ke gereja di mana? Malas ke gereja tuh. Ngapain di sana? Ke gereja gua aja nih. Oh iya? Gereja gua mah keren, tenang aja. Kalau lo nyampe sana terus tetap sama,
Benar, lu nantangin gue, ya gue nantangin lu. Kalau lu datang ke gereja gue dan lu tetap sama, oke lah, gak apa-apa. Karena kamu terlalu yakin ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di sini. Kalau saya yakin hadirat Tuhan di gereja saya sangat-sangat yakin untuk bawa orang ke sini. Saya berani tantang orang untuk bilang kamu pasti berubah kalau kamu datang. Kalau generasi mudanya jadinya kayak gitu, keren. Dan saya percaya sekali generasi kalian lah yang akan lakukan itu. Generasi kalian, remaja-remaja, pemuda-pemudi, generasi kalian yang akan bergerak dengan cara demikian. Amin. Mau nggak dipakai Tuhan dengan cara seperti itu? Mau? Mau? Lanjut. Terakhir. Ini slide terakhir. Yesus memuridkan atau membimbing orang-orang. Hari ini ada di antara kalian yang jadi ketua PCS, yang jadi ketua Komsel. Kalau ada angkat tangan. Ketua Komsel, ketua persekutuan kamu, ketua PCS, angkat tangan tolong tinggi-tinggi. Oke. Tuhan lagi cari pemimpin-pemimpin baru. Tadi ada kelas leadership. Tuhan lagi cari pemimpin-pemimpin baru yang akan melakukan seperti yang dia lakukan, membimbing orang. Pertama kali saya bimbing orang itu waktu saya SMA kelas 2. Saya bimbing anak kelas 1 SMA. Jadi sama-sama, karena sama-sama masih belajar, saya juga dibimbing lagi sama anak kelas 3 SMA. Si kelas 3 SMA karena masih belajar juga dibimbing sama yang kuliahan. Si kuliahan juga karena masih belajar dibimbing sama yang kerja. Si kerja juga karena masih belajar dibimbing langsung sama gembalanya. Tapi kuat. Jadi kalau di antara kalian yang sekarang sedang terpanggil Tuhan untuk membimbing orang, memuridkan orang, kalau untuk akhirnya setia menjadi ketua PCS, lakukan. Kamu sedang melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan saya mau katakan satu hal, Tuhan senang dengan apa yang sedang kamu buat. Kamu mungkin gagal, kamu mungkin mengerjakannya tidak bagus, mungkin kamu mengerjakannya kadang setengah-setengah, tapi setidaknya kalau kamu mulai belajar melakukan itu, Tuhan senang dengan apa yang kamu buat. Dan seiring kamu dewasa, kamu akan mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Setuju kan? Jadi saya nggak akan kasih standar saya untuk kalian lakukan, itu nggak mungkin. Kalian sebagai remaja punya standar yang Tuhan tetapkan buat kalian sendiri. Tapi saya cuma bisa katakan bahwa Tuhan senang apa yang sedang kalian lakukan. Amin. 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 Lanjut. Saya suka gambar ini gambar keren banget bahasa Inggris. Mungkin nama saya Yosef, jadi saya suka bermimpi. Tapi saya percaya sekali bahwa ketika Tuhan mulai berkata-kata, generasi mana yang mau, generasi mana yang ingin, generasi mana yang rindu melakukan apa yang aku lakukan. Saya percaya jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, di kepala dan di dalam pikiran Tuhan, di dalam hati Tuhan sendiri, sudah ada sebuah kerinduan untuk kebangkitan sebuah generasi. Jadi acara ini itu tidak muncul hanya karena 2-3 bulan, setahun, 2 tahun. Ini acara sudah ada dalam kekekalan, dalam hati Tuhan sejak lama. Dia melihat dari jauh dan dia berkata, akan bangkit satu generasi, berjalan dengan Nabi Pentekosta, akan bangkit satu generasi, anak-anak remaja. Tanggal 24 Januari. Tuhan tuh lihat jauh ke depan. Acara ini itu sudah dia rencanakan sejak semula. Acara ini bukan ide manusia, ini ide Tuhan yang ditaruh dalam pikiran manusia dan hati manusia. Keren kan? Keren gak? Jadi Tuhan melihat dari jauh dan dia bilang ini dia. Jadi ketika pada akhirnya kamu datang dan kamu meresponi Tuhan, Tuhan berkata, my dream came true. Akhirnya mimpiku tergenapi. Coba tepuk kanan kirimu dan katakan, kamu adalah jawaban dari mimpi Tuhan. Amin. 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 Saya senang loh kalau saya bisa jadi jawaban dari mimpi Tuhan. Sedikit lagi lanjut. Ini yang dibahas tadi sesi 1. Saya cuma ingin mereview sebentar. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lanjut. Mungkin begini kira-kira ya.
Kalau antara kalian sulit untuk menggambarkan dengan jelas, mungkin kira-kira begini. Ada lidah api, nyala api turun atas kepala mereka sementara mereka berdoa. Dan sementara tadi sesi 1 kalian berdoa, kira-kira gambarannya seperti itu. Ada nyala api yang turun atas kamu. Coba tepuk kanan kirinya dan bilang, ada nyala api yang turun atas kamu. Coba tepuk kanan kirinya lagi dan katakan, Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Percaya kalau Roh Kudus sudah turun atas engkau? Percaya kalau dalam dirimu lidah api itu nggak lagi di atas tapi telah menyala dalam sini? Lanjut. Ayat terakhir, coba kita buka Kisah Rasul 4. Perempuan buka Kisah Rasul 4. Pria buka Yeremia 20. Boleh saya minta pemain musiknya maju ke depan? Yeremia pasalnya yang ke-20. Kalau sudah dapat, katakan haleluya. Haleluya. Kita dengarkan dulu suara perempuan, tolong bangkit berdiri. Yang sudah siap katakan haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 30 sampai 31 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidur, gitu ya? Bukan, bunyinya apa? Mereka memberitakan firman Allah. Salah satu ciri bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah dia berani, katakan berani. Salah satu ciri yang sangat kuat kelihatan ketika orang itu mulai mengalami api Roh Kudus dalam dirinya adalah dia berani. Coba tepuk kanan kirinya dan bilang, kamu berani? Pria bangkit berdiri, kita baca sama-sama Yeremia pasal yang ke-20. Pria Yeremia 20 ayatnya yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi apabila aku berpikir, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mendengar dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang mencengangkan yang menyala-nyala. Aku berdoa untuk menahannya, tetapi akhirnya bersama. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kalau mau duduk-duduk, mau berdiri-berdiri nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang berdoa, mereka meminta keberanian yang dari Tuhan. Mereka minta supaya rohnya itu turun lagi dan mengurapi mereka. Roh itu turun membakar mereka, dan pada saat itu pada akhirnya mereka berani. Dan Yeremia mengalami sebuah peristiwa di mana dia mulai menjadi takut. Aku takut Tuhan, aku nggak mau pelayanan. Aku takut Tuhan, aku nggak mau jadi saksi buat temanku. Aku takut Tuhan, aku nggak mau melakukan sesuatu buat temanku. Aku takut Tuhan, aku nggak mau nanti dibilang sok suci. Aku takut dibilang sok sombong. Aku takut dibilang sok kudus. Aku takut dibilang fanatik. Aku takut dibilang ini. Aku takut dibilang itu. Aku takut disalah mengerti. Tapi Yeremia bilang, tapi dalam diriku tuh ada sesuatu yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku.
Dan aku mencoba menahannya, aku nggak bisa, kata Yeremia. Fire in your bones. Ada api yang menyala dalam diri dia. Dan sama para rasul mengalami hal yang sama. Ada api yang menyala dalam diri mereka. Dan mereka berkata, we have to do something. Kita nggak bisa diem aja ini, nggak bisa. Kita lihat bangku yang kotor, kita nggak bisa diem. Kita harus lakukan sesuatu. Kita lihat ibadah yang garing, kita nggak bisa diam saja. Kita harus berdoa supaya Tuhan turun. Kita lihat keluarga-keluarga berantakan, termasuk keluarga kita. Kita nggak bisa diam aja. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus jangkau sebanyak mungkin anak muda supaya kita bisa kumpulkan mereka berdoa bersama. Dan kita percaya ketika kita berdoa bersama, pemulihan keluarga itu sedang terjadi di hari-hari ini. Kalau kamu nggak bisa berdoa sendiri untuk pemulihan keluargamu, berdoalah dengan orang yang lain. Mau? Amin. 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 Coba bilang kepada kanan kirimu, ada sesuatu yang menyala. Cepat tepuk kanan kirinya dan bilang, kamu harus melakukan sesuatu. Katakan sekali lagi kepada temannya, jangan biarkan api itu mati. Katakan sekali lagi kepada teman sebelahnya, kamu harus lakukan sesuatu. Haleluya. Percayakah kalian bahwa kalian adalah generasi yang sedang Tuhan nanti dan Tuhan akan bangkitkan di hari ini. Kalian akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dengan luar biasa. Dan kalian akan melihat sekolah-sekolah yang penuhi kemuliaan Tuhan. Kami akan lihat anak remaja-remaja yang jatuh tersungkur, menangis mencari Tuhan Yesus. Dan kalian akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada gereja kalian. Diubahkan di situ. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Bersama-sama nyanyikan lagu ini. Ini lagu yang luar biasa. Ini bicara mengenai lagu di mana kita rindu sungguh-sungguh melakukan sesuatu buat Tuhan tahun ini. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Harailah Tuhan dari kemuliaan. Karena bisa
punya api dalam dirimu? Apakah api itu cukup kuat menyala dalam dirimu? Apakah api itu cukup kuat untuk membuat kamu berani melakukan sesuatu untuk Dia? Tuhan sedang menantang kamu hari ini. Dia memberikan kepada kamu satu api yang menyala. Dan Dia berkata, maukah kamu lakukan sesuatu bersama dengan aku? Karena api itu akan membuat kamu menjadi anak remaja yang luar biasa. Dan kamu akan melihat apa yang tidak pernah bisa kamu lakukan dulu, akan bisa kamu lakukan di hari-hari ini. Kamu akan bisa memberitakan tentang Yesus kepada teman-teman. Kamu akan bisa membawa temanmu yang sudah lama susah untuk datang beribadah. Dan kamu akan melihat kursi-kursi yang kosong dari sini. Bukan supaya kita banyak rame-rame, tapi supaya satu persatu orang itu berubah. Apa kamu sedang mendengar suara Tuhan memanggil kamu hari ini? Apa kamu sedang mendengar suara Tuhan menantikan kamu untuk datang kepada Dia sebagai seorang tentara? Apakah kamu melihat saat ini Dia sedang berdiri di depanmu dan berkata, aku mau bergerak? Maukah kamu ikut bergerak bersama aku? Dalam diriku ada api yang menyala sama seperti yang ada dalam dirimu. Maukah kita berjalan bersama-sama, bergerak bersama-sama dan melakukan sesuatu bersama-sama? Aku perlu teman, kata Tuhan. Aku perlu kawan, aku perlu sahabat, aku perlu rekan sekerja. Aku mau bergerak. Aku akan segera bergerak. Maukah kamu berjalan bersama dengan aku? Mau kamu bergerak bersama dengan aku? Kalau itu kamu mau bergerak bersama dengan Tuhan hari ini, kau mau meresponi dan berjalan dengan Dia hari ini, kau mau dikuasai oleh sebuah keberanian ilahi dalam dirimu untuk melakukan sesuatu bersama dengan Dia, lari ke depan sekarang. Jangan lari. Karena Tuhan beri